siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan demi kesempatan yang selalu kemudian diberikan kepada kita, sehingga kita juga selalu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menikmati betapa indahnya kenikmatan Islam dan iman. Kemudian salawat dan salam kita juga selalu berdoa kiranya selalu disampaikan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 Ramadan. Ya, hari ke-8 ya Bapak Ibu. Maka tentu kesempatan ini untuk tidak kita sia-siakan. Kehadiran Ramadan hanya hadir setahun sekali, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian tahun lalu kita masih subuh bersama, kita masih tarawih bersama, bahkan mungkin kalau keluarga masih sahur bersama, akan tetapi pada tahun ini kesempatan itu sudah tidak terulang lagi. Banyak kemudian saudara-saudara kita yang sahur bersama dengan kita tahun lalu, tahun ini sudah nggak ada. Banyak kemudian saudara-saudara kita yang tahun lalu berjamaah bersama kita di masjid ini, tahun ini sudah nggak ada. Entah karena kesehatannya yang sudah berkurang karena sakit, atau bahkan sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu bagi kita yang masih diberikan kesempatan ini, mari sama-sama kita maksimalkan untuk kemudian memenuhi harapan Allah, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kesempatan ini kita mengulang kaji surah Al-Baqarah ayat 183 yang memerintahkan kita untuk kemudian berpuasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu kita akan coba fokus membahas la'allakum tattaqun. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, ada substansi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita capai. Nah, jadi harapan Allah dari surah Al-Baqarah 183 ini mestinya dengan berpuasa Ramadan selama sebulan penuh, kita harusnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapannya begitu. Maka momentum ini mestinya mari kita jadikan untuk introspeksi diri. Kira-kira dari sekian puluh kali Ramadan yang sudah kita lewati setelah balik, sudah bertakwakah kita ini? Sebab takwa dan pahala itu adalah dua hal yang berbeda. Barangkali selama ini kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, tapi takwanya belum tentu. Kalau kita analogikan antara puasa dengan pendidikan atau sekolah, maka pahala itu adalah ijazah, takwa itu adalah ilmunya. Semua orang yang sekolah bisa jadi akan mendapatkan ijazah, tapi ilmunya belum tentu. Toh banyak kemudian sarjana yang nggak tahu menghafalin, nggak bisa apa-apa. Berarti esensi yang sebenarnya pendidikan itu untuk berilmu mestinya gagal. Begitu juga dengan puasa. Barangkali kita berpuasa selama ini pahala
tetapi esensi takwa tadi belum tentu. Lalu Bapak Ibu, apa kemudian kaitan takwa dengan puasa? Kenapa berpuasa kok bisa bertakwa? Apa? Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jawaban orang bertakwa ini yang seperti apa dibahas di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan seterusnya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, yang mengimani sesuatu yang gaib, kemudian mendirikan salat dan berinfak terhadap rezeki yang telah diberikan kepadanya. Kalau kita lihat amalan-amalan atau anjuran-anjuran yang dianjurkan kepada kita selama bulan Ramadan, maka semua poin ini ada. Ya, panggilan Allah adalah kepada orang-orang yang beriman. Maka yang mengimani sesuatu yang gaib, yang berpuasa Ramadan sudah pasti beriman kepada Allah. Dan selama Ramadan kita juga mengupayakan melaksanakan dan mendirikan salat. Kalau yang selama ini sebelum Ramadan barangkali kita hanya memperhitungkan yang wajibnya saja, selama Ramadan alhamdulillah setidaknya paling telat jam 4 subuh kita sudah bangun, mengupayakan minimal tahajud 2 rakaat. Artinya ada upaya untuk meningkatkan kualitas sholat selama di bulan Ramadan. Sudah menyentuh poin kata-kata orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya berinfak. Bukankah kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan? Maka harusnya perilaku orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah perilaku orang-orang yang bertakwa. Lalu ketika kita selama 30 hari terbiasa dengan kebiasaan orang-orang yang bertakwa ini, harapannya mestinya setelah Ramadan nanti kita masih dalam kondisi seperti itu, kondisi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan lainnya di surah Al-Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghayza wa 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersedekah baik di waktu dia lapang maupun dalam keadaan susah. Ya, ini sudah kembali lagi ke esensi bersedekah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya lalu kemudian memaafkan orang lain. Dan ini ciri-ciri ini semuanya adalah ada pada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Nah, maka ketika kemudian 30 hari berturut-turut kita melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, harapannya kita betul-betul terlena di dalamnya, membawa sifat-sifat ini setelah bulan Ramadan. Nah, maka kemudian sains, ya ini sains ya, bukan Al-Quran dan hadis, pernah meneliti bahwa sesuatu yang kita lakukan selama 21 hari berturut-turut itu jadinya akan menjadi kebiasaan. Allah beri kesempatan kepada kita untuk berpuasa selama 30 hari, melebihi dari 21 hari. Maka mestinya cukup untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, sekali lagi mari kemudian kita introspeksi diri. Kalau kira-kira selama ini ternyata di luar Ramadan kita nggak bertakwa, maka Ramadan kali ini sebagai momentum bagi kita untuk kemudian mengingat-ingat lagi, dan anggaplah ini sebagai kesempatan kepada kita untuk merubah, untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Maka Bapak Ibu, tentu Allah tidak akan merubah nasib kita, Allah tidak akan menjadikan kita bertakwa selama kemudian kita
tidak bersungguh-sungguh, tidak berupaya untuk mencapai. Maka Allah sediakan jalan dengan bulan puasa, dengan berpuasa selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul menjadikan kita bertakwa. Dan kita ingin kembali bahwa esensi atau substansi daripada puasa Ramadan adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang memang seperti itulah kemudian ciri-ciri ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Begitu juga dengan sholat misalnya. Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka harapannya dengan sholat kita terhindar dari perbuatan yang munkar. Bapak Ibu, barangkali ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.